Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Kanda Riset, channel yang akan mengantarkan Anda untuk memahami lebih dalam mengenai dunia riset. Baik, kali ini adalah kita topik bahasan mengambil memahami perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Dalam riset itu, menentukan hipotesis menjadi hal yang penting untuk kita pahami, apalagi bagi kita, seorang peneliti, baik yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, maupun memang yang profesinya melakukan penelitian. Jadi kita harus memahami dulu mengenai hipotesis. Jadi untuk hipotesis, yang pertama kita harus memahami mengenai definisi hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara dari penelitian kita. Tentunya ketika kita melakukan atau merancang sebuah riset atau penelitian, tentunya kita memiliki kesimpulan yang diangan-angankan dalam pikiran kita. Jadi kalau kita melakukan penelitian ini, kemungkinan kita akan membuktikan sesuatu. Nah, sesuatu yang akan kita buktikan tersebut apakah benar atau tidak ya. Nah, makanya kita melakukan serangkaian kegiatan penelitian dengan cara mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya, sehingga kita dapat menyimpulkan mengenai hipotesis kita. Apakah hipotesis kita terbukti atau tidak? Baik, jadi kita sudah memahami definisi hipotesis. Selanjutnya, ketika kita menuliskan sebuah, hasil penelitian atau proposal ya, atau misalkan skripsi ataupun tesis, teman-teman Kanda Riset tentunya akan menulis hipotesis. Kadang ada hipotesis yang tercatat langsung, tersurat, ada juga yang tersurat. Nah, di sini kita harus memahami, jadi hipotesis kita itu kita dapat tuliskan. Jadi untuk yang pertama, kita harus memahami hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian kita adalah, ya apa yang akan kita kerjakan. Misalkan judul kita, misalkan, eee, pengaruh, mmm, pengaruh harga, terhadap, eee, sorry ya, bukan itu ya, pengaruh, kebijakan tarif impor terhadap produksi domestik. Itu adalah hipotesis kita. Hipotesis, kita bisa, positif atau, negatif, atau kita menggunakan 2 arah, atau juga kita bisa menentukan satu arah. Jadi misalkan kita, sudah memahami, mmm, arah penelitian kita, ya kita misalkan, dengan adanya, peningkatan tarif impor, itu akan, meningkatkan, produksi, domestik. Itu hipotesis penelitian, misalkan contoh seperti itu. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kita harus melakukan penelitian dan, mengumpulkan data. Apakah benar hipotesis kita? Terbukti atau enggak? Apakah benar seperti itu? Nah, kita misalkan bisa menggunakan, data time series ya, dari, tahun-tahun yang, sebelum dilakukan, peningkatan tarif, impor terhadap, komoditas, misalkan komoditas X, kemudian kita mengumpulkan data setelah adanya, eee peningkatan tarif impor terhadap komoditas X tersebut. Nah, untuk komoditas X tersebut, dengan adanya peningkatan tarif impor, apakah produksi domestik cenderung meningkat atau justru sama saja ya? Makanya kita perlu uji hipotesis statistik. Nah, di sini untuk hipotesis statistik kita mengenal adanya namanya, hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif atau HA atau H1. Hipotesis nol itu adalah yang kita uji ya. Kita dalam melakukan analisis statistik, kita yang menguji adalah hipotesis nolnya. Kita uji hipotesis nolnya. Apakah kita menerima hipotesis nol atau kita menolak hipotesis nol. Nah, di sini untuk hipotesis penelitian, umumnya kita letakkan di hipotesis alternatifnya ya. Kalau hipotesis, nol contohnya seperti ini, misalkan kebijakan tarif impor produk X ya, itu, tidak, eee atau kita misalkan melakukan uji beda boleh ya. Misalkan tidak, ada perbedaan yang, nyata antara, peningkatan tarif impor terhadap tadi apa namanya, produksi domestik ya. Jadi sebelum, adanya peningkatan tarif impor dan setelah adanya, tarif impor itu tidak berbeda nyata untuk tadi, produksi domestik. Itu hipotesis nolnya. Kalau hipotesis alternatifnya adalah sebelum kebijakan peningkatan tarif impor dan setelah kebijakan, penerapan tarif impor,
ini ada perbedaan yang nyata, untuk produksi domestik komoditas X. Nah, kita lakukan pengujian, secara statistik tadi ya, kita analisis, kita lakukan misalkan uji beda menggunakan, t-test, atau kita juga bisa melibatkan ini sebagai variabel dummy di regresi ya, linear berganda kalau kita memang sebelumnya, menggunakan hal tersebut bersama variabel independen yang lain. Nah, kalau sudah, melakukan hal tersebut, kita lakukan uji hipotesis, kita uji hipotesisnya terbukti yang mana. Kalau misalkan p-value kurang dari sama dengan 5%, misalkan kita menetapkan 5%, maka kita akan, mmm, menolak hipotesis nol. Karena kita menolak hipotesis nol, artinya kita menerima hipotesis alternatifnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa antara sebelum kebijakan dan setelah kebijakan itu ada perbedaan yang nyata. Seperti itu contohnya ya, seperti itu. Jadi, mmm di mana ditulis dalam proposal, umumnya hipotesis penelitian itu akan ditulis di bab awal ya, bab 1 ya. Namun hal ini juga tergantung dari misalkan di, masing-masing kampus ya. Kalau hipotesis statistik ini akan menyatu di metodologi biasanya. Itu ada H0 dan H1, kemudian, kita bagaimana kriteria penerimaan hipotesisnya, seperti itu. Namun demikian ini untuk tiap kampus tidak sama, ada juga yang hipotesis statistik ditulis di awal, sekaligus dengan hipotesis penelitiannya di bab 1 juga ada. Hal tersebut disesuaikan saja. Namun demikian, teman-teman perlu memahami, jadi hipotesis penelitian dan hipotesis statistik itu perbedaannya di mana. Jadi hipotesis penelitian kalau dituliskan dalam hipotesis statistik ini umumnya kita letakkan sebagai, hipotesis alternatif untuk hipotesis penelitian kita. Baik demikian, yang dapat, Kanda Riset sampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberikan wawasan, insightful baru ya bagi rekan-rekan yang sedang, melakukan riset. Jika video ini bermanfaat, silakan share pada teman Anda dan juga like. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.